Selamat pagi, Kaula Muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani. Posisi lagi di rumah Banyuwangi, ya, rumahnya orang tua saya. Kebetulan saya bangunkan, ya, karena saya jadi pebisnis, gitulah. Ya, di Curah Jati Banyuwangi, kampung kelahiran saya. Ini dulu tahun 94 dijual karena orang tua saya transmigrasi. Ya, sekarang saya tebus lagi, saya bangun rumah baru. Kali ini membekali anak-anak muda, topiknya mengawali atau berprosesi untuk bisnis dari titik nol. Ya, kalau muda saya sering sekali jadi narasumber pembekalan wisudawan di banyak kampus, termasuk praktisi mengajar hingga oleh staf saya divalidasi totalnya 84 kampus. Ya. Rata-rata ketika saya membekali ilmu entrepreneurship tersebut, pertanyaannya, Pak, apa yang harus disiapkan untuk menjadi pelaku bisnis atau pelaku usaha? Nomor satu adalah mental, intelektual, dan keterampilan. Nah, itu harus punya komitmen untuk senantiasa membentuk, membangun, mengembangkan diri kita. Saya ulangi, diri kita harus bermental, berkarakter, berakhlak yang baik. Kedua, senantiasa komitmen untuk selalu membaca, berinteraksi yang produktif, bukan limbah waktu. Selanjutnya, keterampilan harus ipteknya dipraktekkan berulang kali sampai refleks jadi skill. Itu sumber rezeki masa depan kita. Modalnya dari mana? Kita harus sadar bahwa modal bisnis bukanlah harta, bukanlah uang. Ya, saya dari nol. Modal bisnis contohnya kalau saya dulu ada orang punya masalah, kesulitan menjual barang murah, saya carikan di daerah lain yang barang tersebut lakunya lebih mahal. Dimodali orang lain saya dapat laba. Atau sebaliknya, barang di daerah saya mahal, saya carikan sumber tempat lain yang barangnya sama, harganya lebih murah sehingga dapat laba. Itu yang penting, kata kunci adalah bisa dipercaya. Tuh. Karena kalau sudah bisa dipercaya, lambat laun membentuk merek perorangan, jadilah magnet, orang lain akan mau bermitra dengan kita, memodali dagangan mereka, kita jualkan boleh. Ya, berbagi hasil, berbagi tugas, berbagi hasil. Lambat laun sibuk, ya. Setelah sibuk, pada akhirnya merekrut orang yang menganggur, kita gaji untuk melakukan kegiatan rutin teknis. Yang tidak rutin teknis, contohnya waktu kontrol keuangan dengan akuntan publik. Contohnya mau transaksi atau ngurusi legal dengan notaris. Begitu. Dan terus begitu lambat laun dikelola oleh manajemen jarak jauh. Contohnya saya sekarang di Banyuwangi Selatan, di Turajati, usaha saya di Kaltim, Kalteng, ada sapi, sawit, dan seterusnya. Ada di Bogor, pabrik pupuk, dan ada di Banyuwangi. Ya, begitu. Sekali lagi, nomor satu adalah membekali mental, intelektual, dan keterampilan diri kita. Aset termahal kita bukan harta warisan orang tua, tetapi diri kita, kepribadian kita, supaya menjadi manusia terpercaya, lalu menjadi merek perorangan, jadi magnet orang lain, selalu ketagihan bersinergis bisnis dengan kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Banyuwangi Selatan.